Halo, jadi hari ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia itu terdiri dari saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas itu terdiri dari rongga hidung, sinus, dan faring. Sedangkan saluran pernapasan bawah itu terdiri dari laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Nah, pertama-tama udara itu akan masuk melalui rongga hidung. Nah, setelah masuk ke rongga hidung, udara akan melewati faring. Nah, faring ini itu merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung terhadap laring. Nah, jadi udaranya masuk ke laring. Nah, bentuk anatomi laring seperti ini. Nah, bagian atas laring itu ada penutup yang bernama epiglotis. Epiglotis ini fungsinya itu untuk mencegah makanan masuk ke paru-paru. Jadi dia epiglotisnya akan menutup. Nah, epiglotis itu akan membuka setelah kita bernafas. Laring ini juga merupakan tempat kita mengeluarkan suara. Setelah udara masuk ke laring, dia akan masuk ke trakea. Bentuk trakea seperti ini. Nah, trakea ini dia dibentuk oleh tulang rawan dan ligamen. Nah, setelah udah sampai ke bawah, trakea ini akan bercabang menjadi dua bronkus. Ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, yang membedakan bronkus kiri dan sebelah kanan merupakan dari lobusnya. Lobus bronkus kiri itu terdiri dari dua, sedangkan yang lobus bronkus kanan itu terdiri dari tiga. Lobus bronkus kiri itu superior dan inferior, sedangkan yang sebelah kanan superior, medial, dan inferior. Nah, setelah bronkus dibagi menjadi lobus, nah lobus ini akan bercabang menjadi segmentalis. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan segmentalisnya itu beda-beda. Kalau yang sebelah kiri segmentalisnya itu ada 9, sedangkan yang sebelah kanan segmentalisnya ada 10. Nah, percabangan bronkus ini itu letaknya ada di dalam paru. Nah, paru itu sama seperti bronkus. Sebelah paru kiri itu dia dibentuk oleh 2 lobus, sedangkan paru kanan dibentuk oleh 3 lobus. Yang sebelah kiri lobusnya itu ada superior dan inferior, sedangkan yang sebelah kanan lobusnya itu ada superior, medial, dan inferior. Nah, yang membagikan lobus-lobus ini bernama visura. Yang sebelah kiri visuranya itu oblik, yang sebelah kanan visuranya horizontal dan oblik. Nah, dari masing-masing paru-paru ini, apexnya itu terletak di bagian atas paru, kiri dan kanan sama, dan yang bawah itu merupakan basis paru. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari sistem respirasi. Di mana sistem respirasi memiliki tujuan untuk memastikan tubuh memiliki cakupan oksigen yang cukup. Di mana nanti pada saat proses respirasi akan menghasilkan produk sampingan yaitu karbon dioksida. Untuk sistem respirasi sendiri memiliki beberapa organ seperti hidung, faring, laring, dan juga paru-paru. Proses pernapasan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, ekspirasi, dan yang kedua, inspirasi. Pada saat proses ekspirasi, otot diafragma dan juga otot interkostal meningkat, sehingga volume di dalam rongga dada meningkat yang menyebabkan udara masuk. Begitu juga sebaliknya pada proses inspirasi. Mekanisme ini terjadi karena terdapat perbedaan tekanan antara atmosfer dan juga yang ada di dalam paru. Halo teman-teman, jadi tahu nggak sih apa itu pneumonia? Jadi pneumonia merupakan penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru kita. Peradangan parenkim paru dapat disebabkan oleh beberapa mikroorganisme seperti virus,
bakteri maupun jamur, dan beberapa mikroorganisme lainnya. Salah satu mikroorganisme tersering yang dapat menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumonia. Lalu bagaimana sih sampai pneumonia tersebut dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru kita? Jadi, paru-paru itu merupakan organ pernafasan utama dalam tubuh kita, di mana di dalamnya ada saluran udara yang bercabang-cabang hingga ke bagian yang terkecil yang disebut alveoli. Dalam alveoli inilah oksigen dan karbon dioksida melakukan pertukaran. Lalu biasanya saluran nafas bagian bawah itu steril dari kuman maupun mikroorganisme karena tubuh kita itu mempunyai pertahanan tubuh sendiri. Tapi ada kalanya mikroorganisme tersebut tetap bisa masuk dalam tubuh kita melalui udara yang kita hirup, melalui aliran darah, atau dari cairan di tenggorokan yang dapat masuk tanpa sengaja ketika kita sedang tertidur maupun ketika kita sedang tersedak. Nah, karena mikroorganisme ini bisa menembus, maka dari itu infeksi dapat mulai terjadi. Ketika infeksi mulai terjadi, mikroba akan terdeteksi dan tubuh langsung meningkatkan pertahanan tubuh. Sel darah putih akan dikirim ke lokasi untuk menyerang. Hal ini dapat memicu peradangan yang menyebabkan gejala pneumonia sebagai respon peradangan seperti demam, batuk berdahak, maupun nafas yang pendek. Saat infeksi semakin memburuk, darah dan sel imun mulai merembes ke alveoli. Ketika hal ini terjadi, paru-paru dapat terlihat seperti hati dan berubah warna menjadi warna merah tua. Hal ini disebut hepatitis merah. Nah, teman-teman, ini bukan penyakit hati ya, tetapi tanda dari peradangan pada paru-paru kita. Lalu, saat darah mulai turun dan alveoli sudah dipenuhi oleh sel mati dan fibrin, paru-paru akan berubah warna kembali nih dan disebut sebagai kondisi hepatitis abu-abu. Tapi tenang teman-teman, dengan pengobatan yang tepat, tubuh bisa melakukan respon peradangan yang baik. Baik Pak, saya resepkan obatnya ya. Ini untuk resepnya ya Pak. Oke, jadi di sini Pak, saya sudah melihat ada 3 obat. Bahwa yang satu itu ada paracetamol. Di sini paracetamol ini dibuat untuk obat menurun suhu yang tinggi dari Bapak ya Pak, dan juga di sini ada amoxicillin. Di sini juga untuk membunuh bakteri yang ada di paru-paru Bapak, sama dia ada obat batuk. Ini saya dengar juga dari dokternya bahwa dokternya juga memberitahu bahwa Bapak itu ada gejala batuk. Oke, jadi di sini saya siapkan. Ini jangan lupa ya Pak, nanti paracetamol lagi diminum setelah makan, dan juga amoxicillin juga diminum setelah makan 3 kali sehari dan harus habis. Nanti bisa menyebabkan bakteri resisten. Dan juga obat batuk ini juga sekalian saja bisa diminum setelah makan. Nah, jadi teman-teman, di sini yang tadi saya jelaskan itu tuh salah satu resep yang dikasih untuk pada orang yang menderita pneumonia akibat dari bakteri. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi ketika pneumonia ini disebabkan oleh jamur atau virus, tentu saja resepnya bakal berbeda. Ini khususnya saya jelaskan di farmakologi. Nah, kalau misalnya yang di jamur, kita bisa menggunakan yang tadi amoxicillin antibiotik itu bisa ganti dengan ketoconazole, proconazole, seperti yang atau enggak obat-obat anti jamur lainnya. Tapi kalau misalnya untuk yang antivirus, tentu saja juga kita ganti dengan antivirus yang tersedia di masing-masing dari puskesmas, rumah sakit yang tersedia. Nah, selain terapi farmakologis, ada juga terapi non-farmakologis. Yang pertama, kalian bisa tidur dengan cukup di tempat tidur. Lalu kalau kalian dehidrasi, kalian bisa mencukupi hidrasinya. Lalu kalau suhu kalian tinggi, bisa diturunkan menggunakan obat. Thank you. Nah, teman-teman, kalau melihat tanda dan gejala pneumonia seperti ini, seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada, jangan lupa segera periksakan diri Anda ke dokter. Jangan lupa pakai masker sebagai bentuk proteksi diri. Bang. Ini maskernya jangan lupa dipakai ya. Baik, Kak. Mari kita proteksi diri kita sendiri dan orang di lingkungan kita. Bye-bye! Nah,
teman-teman, itu tadi contoh batuk yang gak bener ya. Batuk kayak gitu bisa bikin orang sekitar kita kena cipratan droplet alias percikan air liur yang bisa bawa kuman. Sekarang kita lihat gimana sih cara batuk yang benar. Batuk yang benar itu kayak gini nih. Pada saat batuk kita dapat menggunakan masker untuk mengantisipasinya. Namun gimana ya kalau nggak ada masker? Nah, pada saat tidak ada masker, kita cukup dengan tutup mulut ke bagian arah dalam siku dan mengarahkan batuknya ke situ. Kenapa sih harus pakai siku? Soalnya tangan kita itu sering banget loh nyentuh barang. Misalnya meja, HP, gagang pintu, bahkan kita juga bersalaman dengan orang menggunakan tangan. Jadi kalau misalnya batuknya itu ke tangan, terus pegang-pegang barang, bisa deh tuh kumannya itu nyebar kemana-mana. Nah, justru itu kita harus menggunakan siku supaya lebih aman dan kumannya tidak menyebar kemana-mana dan kita bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, jadi kita bisa melakukan pencegahan pneumonia dengan mengedukasi dan perilaku hidup sehat. Mari teman-teman, cegah, deteksi, tangani, lawan pneumonia bersama. Nah, kita bisa melakukan upaya pencegahan untuk pneumonia dengan edukasi dan juga 2, 3. Nah, teman-teman, kalau melihat tanda dan gejala pneumonia seperti ini, seperti demam tinggi, batuk Lah, kok jadi kayak gini?